Baik, selamat malam. Kita akan membahas pergerakan saham yang menarik pada malam hari ini. Tadi siang saya posting ya, cuman baru sekarang ada waktu saya, jadi saya bahas bersama teman-teman malam hari ini. Oke, kita mulai dari pergerakan saham pada hari ini. Kita buka dari ini dulu ya. Oke, baik teman-teman, apakah bisa lihat baik pergerakan PTPP pada malam hari ini? Kita bisa lihat PTPP itu bergerak downtrend ya, tapi ada sedikit stimulus yang baru tadi terdengar kabar resminya bahwa Utama Karya mencapai 75% dari saham milik waskita dan mendapatkan suntikan dana 12,5 triliun serta Wika mendapatkan suntikan dana 8 triliun. Nah, pertanyaannya, apakah PTPP dan Adi tidak mendapatkan PMN? Ya, pastinya dapat, cuman tidak dipublish. Kenapa tidak dipublish? Karena mungkin angkanya di bawah yang didapat oleh Wika ya. Oke, pada malam ini kita lihat pergerakan dari PTPP. Ini sangat banyak akumulasi. Bisa kita cek juga di ini. Oke, PTPP ya. PTPP. Nih, kalau kita lihat yang yang akumulasi secara jelas di sini yang terutama adalah bandarnya BWPN sendiri ya, JJ. Diikuti MG yang mungkin dia MG ini sedikit mencuri ya. Kajet ya pasti asing, BK pasti ikut karena pasti ada sentimen. Kemudian kalau adik-adik atau teman-teman pakai odds mungkin hanya 3 bulan waktu yang bisa kita lihat untuk broker summary. Ya untuk kalau dia pakai sekuritas mandiri sekuritas mungkin sampai sampai kapan ya? Sampai kiamat bisa dilacak. Oke, ini hanya 3 bulan ya. Tuh. Oke, kita hanya melihat pergerakan pada hari ini. PTPP, K dari broker summary pembeli-pembelinya, CC juga berarti Bandar BUMN, begitu juga dengan ADI. Nah, ada sesuatu yang menarik teman-teman. Ketika bandarnya adalah retail atau pura-pura retail dan itu lambangnya CC atau Mandiri Sekuritas, ini pasti akan terjadi momentum yang kuat signifikan atau yang sangat bagus untuk konstruksi. Kalau kita lihat dari secara teknikal, sebenarnya butuh 2 candle lagi untuk konfirmasi bahwa PTPP, Wika, serta ADI itu resmi uptrend. Jadi setelah saya ikut RUPS terakhir PPRE sih. Nah, saya ikut RUPS ADI juga, targetnya 1.500 untuk ADI. Kadang saya mikir, 1.500 itu sebelum rek isu ya. Jadi saya ke bagian rek isunya dan nyangkut. Jadi kalau kita lihat harga-harga yang dibicarakan oleh pembicara pada saat RUPS itu terlalu tinggi. Bahkan ada audiens yang mengatakan ADI ini bisa dibawa ke harga 5.000. Uh, itu possible ya. Jadi sebenarnya emiten ini sangat perlu sentimen dari uh, pemimpin ya, pemimpin bangsa atau gubernur yang punya track record. Nah, jadi menurut teman-teman yang ikut pada RUPS, jadi
sebelum nanti IKN disahkan, kemungkinan besar visi merger ini akan terus merger BUMN akan terus digembor-gembor oleh media, ya. Jadi sama seperti BRIS dulu, kemungkinan besar kapan pesta akan selesai ya pasti Agustus ya, Agustus 2024. Duh, oke. Jadi ini momentum yang bagus teman-teman. Kalau teman-teman mau beli, belilah sebanyak mungkin, all in ya, PTPP. Tapi ini bukan ajakan, ya resiko dan gain ditanggung sendiri. Dan ini menurut analisis saya sudah lama, karena itu sudah saham ini sudah saya amati lama banget, itu sampai 3 tahun, mulai dari 2020 sampai 2023. Jadi pergerakannya naik turun, jadi all time high-nya pernah terjadi itu pada saat eh, kejayaan Pak Jokowi. Dan proyek-proyeknya misalnya ini PTPP, Wika ini kalau proyeknya apa kontrak barunya itu nyampe 40 triliun 1 tahun atau 30 triliun, ini pasti harga sahamnya nggak nggak mungkin di bawah 3.000. Jadi kalau masih 20 triliun mungkin 2.000 3.000 harga sahamnya, ya. Jadi kontrak baru itu merupakan kunci bagi keberlangsungan kas, ya, pendapatan, laba bersih, dan capex yang digunakan oleh emiten konstruksi. Jadi emiten konstruksi ini punya kekuatan yang sebenarnya dibilang power lah. Kenapa? Karena bank itu memberikan kelegaan, yaitu eh, pinjaman 600%, ya, 600% dari equity-nya. Jadi teman-teman bayangkan ya, kalau misalnya kita punya uang 100 juta, bank itu berani memodali kita 600 juta, ya, untuk emiten-emiten ini, karena PTPP punya obligasi, dan juga Wika juga punya, Adi juga punya, kan Wika punya Sukuk. Nah, jadi ternyata dibagi usaha-usaha yang public company yang sudah terbuka, ya, begitu mudahnya orang itu mendapatkan pemodal, begitu mudah. Jadi kalau agar bayar tinggal bilang aja standstill, ya, ke krediturnya. Ya kalau asetnya disita paling digugat di PKPU. Wow, enak banget jadi orang kaya. Oke, ternyata eh, untuk sampai ke tahap ini, saya menilai bahwa perusahaan-perusahaan di bursa efek kita ini masih belum se-transparan atau se-efisien bursa-bursa asing seperti di Korea atau di Amerika, Dow Jones atau Nasdaq. Nah, oke, jadi kita lihat aja besok kalau dia masih uptrend, atau dari besok kan hari Rabu ya, Rabu Kamis masih uptrend, oh, berarti udah mulai masanya pembalikan arah dari emiten konstruksi ini. Soalnya teman-teman, pada saat eh, tahun lalu emiten ini nggak naik, ya, maksudnya naiknya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi menurut saya, pandangan saya, jadi ke depan yang kita sudah tahu, yang sudah naik itu ada emiten emiten terakhir itu emiten dari apa ya, SMDR ya, SMDR yang dari segi proyeksi kekuatan apa kas dan pendapatannya lumayan, SMDR, Temas, dan lain-lain. Kemarin juga ada PNBN ya, yang gagal diakuisisi oleh
Bank Jepang. eh, jadi ini kan batu bara sudah selesai momentumnya. Momentum batu bara sudah selesai, terus bank sudah selesai, bank digital sudah, eh, industri pasma atau sawit sudah selesai, apalagi ya. Untuk konsumer saya belum, karena jika bandar, kalau dia bandar ya, asing nggak mungkin cuman ngambil cuan 100% 20% dalam waktu yang enggak setahun. Itu sungguh membosankan ya. Kenapa? Kalau di negaranya mungkin bisa ribuan persen, ngapain ke negara luar? Ya, menurut saya asing itu nggak akan masuk lagi ke consumer, misalnya Unilever, Mayora, harus emitennya sendiri. Nah, konstruksi dan properti ini merupakan segmen yang belum naik. Jadi saya curiga nih, akan digembar-gembor lagi. Walaupun kinerjanya belum bagus, BUMN terutama. Tapi untuk swasta enggak. Oke, contohnya teman-teman bisa lihat BSD ya. BSD. Hmm. Naik, hari ini ikut naik. BSD, apalagi ya? SMRA, SMRA, ada lagi CTRA. Semuanya ikut naik, terkerek dari efek konstruksi-konstruksi yang naik. Coba kita lihat total ya. Total tidak. Pani, Pani. Sedayu, Sedayu. Enggak, ada ya. Kenaikan dari Pani. Jadi, menurut pandangan saya, eh, batu bara ini kan lagi ada apa ya, kenaikan, tidak apa, pembalasan dari kenaikan ya, penahanan dari kenaikan itu, penurunan ya, penahanan dari penurunan. Misalnya Daro itu mantul dari harganya dulu kan sempat menembus 2000, tahan 2000 ya Daro. Jadi sebenarnya Daro ini agak susah teman-teman. Ini siklusnya agak lama, bisa 4 sampai 3 tahun. Jadi Daro itu ya mungkin kembali lagi ke sini. Nah, udah kembali ditahan, maka mungkin siklusnya sama seperti Antam ya. Oke, itu dia. Jadi kita lihat aja 2 hari ke depan. Semoga-moga ilmu ini bermanfaat. Selamat malam.